Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hazni Nurban Yusuf. Belajar fisika itu mudah di channel SMP Halamana. Kita akan lanjutkan pembahasan kali ini ya. Sekarang pembahasannya adalah tentang hukum Newton. Siapa itu Newton? Oke, saya akan cerita sedikit. Ada yang kenal siapa itu Newton? Nah, Newton ini tentu saja ilmuwan. Nama lengkapnya adalah Isaac Newton. Kamu boleh cari identitas lengkapnya di Wikipedia atau dimanapun, kamu googling saja. Saya tidak akan bahas orangnya, tapi kita akan membahas hukum-hukum Newton, yaitu hukum-hukum fisika yang sangat dasar sekali dan ini sangat banyak digunakan dalam ilmu fisika atau teknologi-teknologi besar lainnya sampai saat ini ya. Nah, si Newton ini, saya kasih ke mana ya, sini aja deh. Sini. Nah, berbicara tentang Newton, jadi ada yang disebut dengan hukum Newton. Hukum 1 ya. Hukum Newton 1. Kemudian ada hukum Newton 2. Dan ada hukum Newton 3. Nah, gitu. Hukum itu apa? Hukum itu apa ya? Kayak kamu bicara hukum alam gitu. Jadi sesuatu yang pasti kayak gitu. Atau dalam bahasa kitanya disebut sunatullah ya. Sunatullah bahwa pensil itu kalau dijatuhkan pasti ke bawah. Itu sudah hukumnya seperti itu. Itu disebut dengan hukum gravitasi. Nah, ini hukum Newton. Kenapa disebut hukum Newton? Karena penemunya adalah orang yang bernama Newton ya. Hukum 1 berbicara tentang benda itu sebetulnya dia punya kemalasan. Jadi kamu yang agak malas dikit, kamu gak sendirian karena ternyata benda juga punya rasa malas ya. Lihat, jadi seperti ini bunyinya. Hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan 0. Sigma itu artinya jumlah, F itu gaya ya. Kemarin kan force sudah dibahas. Jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka ini yang terjadi adalah benda akan diam. Malas. Atau dia akan bergerak konstan. Nah, gitu. Jadi maksudnya gini nih. Bapak akan menjelaskan. Misalnya ada sebuah benda lah ya. Benda paling sederhana itu ya paling gambar kotak kayak gini ya. Ini misalnya pada sebuah meja lah. Anggap aja ini mejanya ya. Jadi benda ini di atas meja. Nih pakai kaki ya mejanya. Biar kamu tergambar. Nah, kamu bayangin ada sebuah benda gak ada gaya sama sekali gitu. Kan biasanya ada F ya, ada gaya dorong gitu. Gaya dorong. Ini gak ada sama sekali. Gak ada gaya sama sekali. Saya hapus. Apa yang terjadi dengan benda tersebut? Yang terjadi pada benda tersebut itu pasti bendanya akan diam. Ya, karena bendanya tidak didorong dan tidak juga ditarik. Gitu. Nah, maka inilah yang disebut dengan hukum Newton 1, yaitu benda akan diam kalau tidak ada gaya yang bekerja padanya. Atau dia akan bergerak konstan. Nah, apa maksudnya bergerak konstan? Kamu bayangin deh ya. Misalnya Bapak punya bola. Ada bola Piala Dunia ya. Jelek amat. Nah, lalu ada kamu yang nendang bola ini. Ditendang. Lalu apa yang terjadi dengan bolanya? Bolanya pasti akan terlempar ya. Terlempar. Nah, ketika terlempar, kita bicara tentang benda yang sedang bergerak ya. Anggap saja kita lupakan siapa yang nendang bola. Jadi kita bicara tentang bola yang sudah ditendang, bola yang sudah bergerak gitu. Nah, bola yang sudah bergerak ini, ketika dia bergerak, lalu tidak ada gaya yang mengenainya. Ya, saya ulangi. Bolanya bergerak, lalu tidak ada gaya yang menahan. Tidak ada gaya yang mendorong lagi, nggak ada. Jadi nggak ada tahanan, nggak ada dorongan. Maka yang terjadi dengan bola tersebut adalah bola tersebut akan terus menggelinding. Ya, Pak, tapi kan nanti bolanya akan berhenti. Ya iya berhenti. Kenapa berhenti? Karena di situ ada gaya gesek dengan tanah. Kemudian mungkin ada angin juga ya. Ada angin, terus ada gaya gravitasi ke bawah. Nah, kalau gaya-gaya ini dihilangkan, gaya gesek, gaya angin, terus
gaya hambatan angin, terus gaya gravitasi dihilangkan, maka inilah yang disebut dengan bergerak konstan. Dia akan selamanya tetap bergerak. Selamanya, seumur hidup dia terus bergerak gitu. Inilah pemikiran yang dikeluarkan oleh Newton ya tentang hukum Newton 1 begitu. Oke, Bapak hapus dulu ya. Nah, itu hukum Newton 1. Jadi hukum Newton 1 itu sebetulnya kalau lebih mudahnya lagi, Bapak akan kasih tulis deh di sini dia ada sifat kemalasan benda. Atau inersia atau kelembaman gitu. Ya. Jadi benda itu ada malesnya gitu. Misalnya gini, kalau kamu lagi mager, istilah mager itu kan malas gerak. Nah, ini mager itu hukum Newton 1. Ini istilah yang sudah ada sejak zaman Newton gitu, ilmuwan yang sangat lama sekali ya. Nah, mager, malas gerak. Benda pun punya kemalasan dalam bergerak. Misalnya gini, Bapak kasih contoh deh. Anggap aja ada sebuah kereta api ya. Ada kereta api, rodanya banyak. Nah, kereta api. Tahu kan kereta api kan? Ini besar sekali gitu. Besar sekali. Maka kalau kamu dorong kereta api ini dengan gaya berapapun sekuat tenaga kamu, susah nggak gerakin ini? Susah banget kan? Nah, artinya dia sebetulnya punya rasa malas untuk bergerak. Siapa? Kereta ini. Jadi kereta ini tuh dia malas untuk gerak gitu. Kalau diem ya diem pinginnya. Jadi ketika kamu kasih gaya ya susah. Kecuali dengan gaya yang besar, dengan engine atau mesin yang sangat besar, maka dia akan bergerak. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya kereta ini sedang melaju dengan kencang, dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, maka kereta ini akan sulit diberhentikan. Contoh misalnya kalau kereta api ini berpapasan dengan jalan mobil ya. Misalnya ini jalan mobil nih. Maka ini trek kereta api ke sini relnya. Pertanyaannya, kalau ada berpapasan gini yang berhenti siapa? Kereta atau mobil? Pasti yang berhenti mobil. Yang disuruh berhentinya mobil. Dia pasti di stop di sini. Di stop. Kan gak mungkin nyetop kereta api. Kenapa? Karena kalau kereta api sedang berjalan dengan kecepatan tinggi, itu sangat sulit untuk diberhentikan. Dia malas untuk berhenti gitu. Itulah yang disebut dengan sifat kemalasan benda. Kayak gitu. Ngerti kan? Gampang. Pokoknya gampang. Hukum Newton 1 itu gampang. Jadi kita sebetulnya bicara sesuatu yang simpel, tapi kok gitu aja dibikin pelajaran sih? Ya iya, justru dari sesuatu yang simpel itu kita bisa menemukan sesuatu yang besar gitu. Teknologi-teknologi zaman sekarang tentang roda, tentang eskalator, tentang alat-alat bangunan lainnya yang besar. Sekarang ada bangunan-bangunan tinggi, itu nggak mungkin bisa dibangun dengan mudah seperti itu kalau kita tidak mempelajari hukum-hukum fisika, dan Newton lah yang merumuskan ini. Gitu. Sekarang hukum 2. Hukum 1 gampang ya, nggak ada pertanyaan. Sekarang hukum Newton 2 itu kita berbicara tentang ini masuk ke rumus juga ya. Ada akselerasi itu. Akselerasi tahu nggak? Akselerasi itu anggap aja seberapa besar dia melesat gitu. Melesatnya benda gitulah ya. Kita anggap melesatnya benda. Jadi akselerasi itu, kemelesatan benda itu bergantung pada yang pertama seberapa besar gayanya. Pakai sigma lagi ya. Seberapa besar gayanya, dia pasti akan berbanding lurus. Kalau gayanya besar, pasti melesatnya juga besar gitu. Tapi dia berbanding terbalik dengan massa. Nah, kalau massanya besar, melesatnya susah. Iya kan? Massanya besar. Melesatnya susah atau kecil. Maka ini berbandingnya terbalik nih. Berbanding terbalik tuh maksudnya gini, per gitu ya. F per M gitu. Jadi M-nya itu disimpan di bawah. Karena kalau M-nya ini nilainya besar, maka A-nya pasti nilainya kecil. Gitu. Nah, ini disebut dengan hukum Newton 2.
Jadi akselerasi itu berbanding lurus dengan gaya, artinya kalau gayanya besar, maka akselerasinya juga besar. Dan berbanding terbalik dengan massa. Kalau massanya besar, tapi kesininya bakal jadi kecil. Nah, itulah fungsi dari per ini ya. Jadi dia akan membalikkan gitu, membalikkan perbandingannya. Dengan F itu force atau gaya, M itu massa, A itu akselerasi. Yang nggak ngerti boleh lihat video sebelumnya ya. Di deskripsi sudah ada part 1, part 2, part 3. Kamu tinggal klik aja. Untuk bab gaya ada di part 3. Ya. Saya akan lanjutkan dulu sekarang ke hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga ini yang paling mudah sekali. Jadi kalau ada gaya aksi, itu akan ada gaya lagi yang disebut gaya reaksi. Ya. Kalau ada gaya aksi, pasti ada gaya reaksi. Tapi di sini ada minusnya. Kenapa minus? Karena arahnya itu berlawanan. Contoh untuk hukum Newton 3 ini, perhatikan ya. Misalnya ada sebuah perahu, lalu ada nelayan di sini, ya. Nelayannya pegang dayung, misalnya mendayung. Nah, dayung ya. Gimana gambar dayung? Gini aja. Nah, misalnya orang yang ada di atas perahu ini dia mendayung ke belakang. F-nya ke belakang, ya. Dayung ke belakang. Maka perahunya akan jalan kemana? Jalan ke sini. Nah, jadi orang yang mendayung itu ke belakang dayungnya, tapi majunya ke depan. Nah, ini. Jadi kalau ada gaya aksi ke belakang, pasti akan ada gaya reaksi atau hasil dari gaya tersebut yang arahnya berlawanan ya. Ini gaya aksinya ke belakang, gaya reaksinya ke depan. Seperti itu, ya. Atau misalnya kalau mukul tangan, nah, yang sakit tuh dua-duanya. Ini sakit, ini juga sakit. Kalau bahasa Sundanya mah peres gitu ya. Nah, itu dua-duanya peres gitu. Kenapa kok dua-duanya sih? Ya iya. Dia ngasih gaya aksi, dia juga sama ngasih gaya reaksi. Dan itu gayanya berlawanan. Ya, seperti itu. Saya akan ulas lagi sedikit tentang hukum Newton 1 itu tentang benda yang punya sifat malas, ya. Lalu hukum 2 itu ini tentang percepatan sebuah benda, pengaruhnya apa saja, ada gaya dan ada massa. Lalu hukum 3 ada gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. Cuman 3 itu, 1, 2, 3 dan itu semuanya sangat simpel, sangat sederhana. Ya. Kita lanjut ke contoh soal. Kalau contoh soalnya Bapak mau kasih yang hukum Newton 2 saja karena hukum 1 dan 3 itu soalnya lebih ke soal cerita gitu. Jadi kamu tinggal pikirkan saja tentang konsep aksi reaksi ini karena contoh soalnya bukan tentang hitung-hitungan gitu ya. Kalaupun ada hitung-hitungan ya gampang saja. Misalnya F belakang 20 Newton. Berapa F ke depan? Ya pasti 20 juga gitu. Karena ini sama dengan nih. Di sininya sama dengan ya. Oke, saya hapus dulu ininya. Sangat gampang sekali. Bapak akan kasih contoh tentang hukum Newton 2 ya. Contoh soalnya seperti ini. Kita baca soalnya bersama-sama ya. Mobil bermassa 600 kg, ini massa ya, M, memiliki mesin dengan gaya dorong sebesar 4.800 Newton. Ya. Maka ini apa? Gaya dorong nih. Kata kuncinya nih, gaya dorong. Dia gaya atau force. M massa ya. Pertanyaannya berapa percepatan yang dialami mobil tersebut? Jadi percepatan dan akselerasi gitu. Bapak kasih langsung saja ya. Kamu kalau mau pakai diketahui ditanyakan boleh. Kalau Bapak kasihnya yang langsung aja. Sama aja kok, sama aja. Cuman kalau pakai diketahui ditanyakan itu lebih rapi, hasilnya lebih rapi ya. Kalau ini ya singkat banget gitu. Dan itu sama benarnya. Yang penting prosesnya benar. Akselerasi sama dengan gaya dibagi massa. Bukan dibagi sih. Berbanding lurus dengan gaya, berbanding terbalik dengan massa. Pokoknya rumusnya ini. Ya. AFM, rumusnya AFM. Atau ya udah gitu deh. Maka F-nya adalah 4.800 Newton. Dan massanya adalah 600 kg. Sama dengan
Kita tinggal coret 0 di atas 2, 0 di bawah 2, coret 48 dibagi 6 sama dengan 8. A itu apa satuannya? Kemarin sudah dibahas, yaitu meter per sekon. Benar? Salah. Yang benar adalah meter per sekon kuadrat ya. Ingat, percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Sangat mudah sekali ya. Pokoknya gitu deh. Kalau segitiganya, kalau Bapak gambarkan, ini F-nya ada di atas, lalu A-nya di bawah, M-nya di bawah. Seperti ini segitiga ajaibnya. Kalau nyari akselerasi sama dengan akselerasi, F-nya lihat di atas, M-nya di bawah. Seperti itu. Atau misalnya nyari massa. Massa sama dengan F-nya di atas, A-nya di bawah per A. Ya, gampang. Atau yang terakhir, nyari F ya. Sisanya A dan M di bawah. Sama dengan A dikali M. Ya. Jadi seperti itu cara nyari rumusnya, gampang. Kalau Bapak sih udah aja gini, rumus FAM. Kan mudah diingat ya, FAM ya. Begitu kira-kira tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Pokoknya gampang sekali. Gampang. Jangan berpikir susah. Apalagi kalau kamu lihat definisi, ada apa itu di situ? Ada force, ada massa, ada acceleration. Nah, kamu nggak usah pusing karena itu hanya istilah dalam bahasa Inggris saja ya. Kalau kamu tahu artinya, maka sangat mudah sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh subscribe. Nggak juga nggak apa-apa. Bebas, pokoknya kalau merasa ini bermanfaat, boleh kamu silahkan sebarkan. Ini nggak pakai hak cipta ya, asal jangan diklaim aja. Ini videonya dari SMP Alamana. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.